Halo sobat-sobat semua, jumpa lagi dengan saya di RG Channel. Channelnya informasi, edukasi dan hiburan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Surat Ibrahim ayat 34. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin masuk surga, ternyata kualitas dan kuantitas ibadahnya justru luar biasa. Demi menjadi orang yang paling takwa kepada Allah, sampai-sampai kaki beliau memar dan lecet karena salat malam. Ketika para sahabatnya bertanya, beliau menjawab singkat, "Apa tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi rasanya kurang pantas jika kita sebagai hamba Allah yang belum ada jaminan surga masih belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan masih selalu mengikuti godaan setan yang nyata-nyata menyesatkan kita. Apakah kita mau menjadi orang seperti yang difirmankan Allah di surat Ibrahim ayat 34 itu? Jadilah seperti air yang selalu bermanfaat bagi setiap makhluk ciptaan Allah. Maka mulai saat ini marilah kita belajar menjadi orang yang pandai bersyukur akan segala nikmat Allah, dengan jalan meninggalkan segala bujuk rayu setan yang menyesatkan di segala sendi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah telah mempertemukan kita kembali dalam kajian Kamis malam Masjid Nurul Amal Gunung Terang Bandar Lampung yang kedua semenjak dibukanya kembali setelah adanya wabah virus corona. Kajian ini terselenggara atas kerjasama para jamaah dan takmir masjid sebagai wujud nyata dalam berdakwah bersama. Pada kajian kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Said Saidi, Imam Masjid Jami Al-Ansor, BKP Bandar Lampung. Beliau juga merupakan Ketua DPD KHI Bandar Lampung. Tema yang diangkat kali ini adalah strategi setan dalam menyesatkan manusia. Jadi bukan hanya manusia saja yang berstrategi, tetapi setan juga berstrategi. Itulah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, dan insya Allah di segmen kedua nanti beliau akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan tema tersebut. Kajian Kamis malam Masjid Nurul Amal Gunung Terang Bandar Lampung ini terbuka untuk umum, muslim dan muslimah. Jadi ke depan marilah kita bersama-sama meringankan kaki untuk melangkah menghadiri kajian Kamis malam Masjid Nurul Amal ini. Dan marilah bersama-sama kita simak dan dengarkan kajian Kamis malam Masjid Nurul Amal, semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah tema tentang tipu daya syaitan dalam menyesatkan manusia. Untuk memulai kajian pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kajian pada malam hari ini kita serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Said Saidi. Kepada Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa iyyahu nas'alu an yahdiyana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya
Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa ba'du. Yang kami hormati, yang pasti adalah Ketua Takmir Masjid Nurul Amal serta jajarannya, para guru, para ustaz, para tokoh yang di depan saya nampaknya secara umur seharusnya menjadi guru-guru saya, tapi justru saya lebih muda tampilnya di depan. Mohon kiranya berbagi kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan yang terbagi Allah jadikan manfaat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu-waktu yang Allah jadikan perputarannya dalam kehidupan manusia. Biasanya majelis itu habis maghrib, di sini habis isya. Rata-rata kita kalau habis isya istirahat. Anak-anak muda biasanya habis isya masih ramai. Di pinggir jalan ada kios, ada bangunan 3x4 jadi kafe. Dan rata-rata kafe-kafe hari ini ramai. Kalau yang punya usaha kafe, mudah-mudahan prosesnya halal-halal saja. Mudah-mudahan mereka semua tanpa terkecuali kita pastinya Allah senantiasa jaga dalam iman. Mengingat sebuah hadis bahwa Nabi SAW menggambarkan kehidupan manusia. Beliau mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahlil jannah hatta ma yakuna bainaha hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu fil kitab la ya'malu bi'amalin ahlin nar hatta yadkhuluha. Akan ada salah seorang di antara kalian yang di antara kalian itu melakukan amalan-amalan penduduk surga, soleh banget, sehingga seolah-olah jarak antara dirinya dengan surga itu tinggal satu jengkal saja. Fayasbiqu fil kitab, takdir mendahulunya dan dicatat dalam kitab Allah, la ya'malu bi'amalin ahlin nar. Mereka melakukan perbuatan ahli neraka dan mereka mati dalam keadaan itu sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Padahal jarak antara dirinya dengan surga seolah tinggal satu jengkal saja. Satu amalan lagi dia melakukan amalan kebaikan pasti akan masuk surga. Takdir ternyata mendahulunya dia melakukan amalan ahli neraka dan mati dalam keadaan itu sehingga masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu fil kitab la ya'malu bi'amalin ahlil jannah hatta yadkhuluha. Dan ada salah seorang di antara kalian itu yang hari-hari melakukan amalan-amalan penghuni neraka, sehingga seolah jarak antara dirinya dengan neraka itu tinggal satu jengkal saja. Satu kali lagi amalan itu dia lakukan, keburukan dia lakukan, dipastikan dia masuk neraka. Fayasbiqu fil kitab, takdir telah mendahulunya, dicatat dalam kitab Allah, dia melakukan amalan penduduk surga dan mati dalam keadaan itu
sehingga dia masuk ke dalam surga. Karenanya mudah-mudahan dari hadis ini menjadikan kita senantiasa menimbang, karena kita tidak pernah tahu akhir kehidupan kita dalam keadaan yang bagaimana. Dengan mengumpulkan kebaikan-kebaikan terus, kemudian mendoakan orang lain senantiasa juga Allah bimbing supaya dalam kebaikan. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita dalam kebaikan dan dikumpulkan Allah bersama dalam kebaikan juga. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada kekasih kita tercinta, Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh yang senantiasa cinta kepada beliau. Kemudian mewarisi apa-apa yang beliau tinggalkan dengan baik hingga hari kiamat. Para bapak dan ibu serta jamaah sekalian yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membahas tema strategi setan menyesatkan manusia. Sebetulnya kan bukan permasalahan yang baru ya. Kalau lihat di YouTube begitu banyak, kita bisa jadi mendapatkan judul-judul bagaimana strategi setan menyesatkan manusia yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang ternama. Membaca buku, banyak buku-buku yang ditulis yang di situ juga menyampaikan strategi-strategi setan. Dalam buku-buku tauhid, ya kan, ada langkah-langkah setan menyesatkan manusia. Ada lagi buku Talmis Iblis, di situ justru membahas secara khusus gangguan setan kepada ulama, gangguan setan kepada fuqaha, gangguan setan kepada penuntut ilmu, kepada ahli ibadah dan yang lain-lainnya. Termasuk kalau yang kekinian dalam buku Ruqyah, Syekh Wahid Abdul Salam Bali juga mengumpulkan strategi-strategi yang bakal dilakukan oleh setan dalam menyesatkan manusia. Yang ini terstruktur, ada kitabnya. Yang kita akan sampaikan pada malam hari ini tidak ada rujukan khususnya, tapi melihat dari berbagai keadaan, kemudian menimbang dengan ayat-ayat Allah, kemudian ada beberapa poin yang alhamdulillah kita bisa kumpulkan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian, adalah para setan Allah takdirkan menjadi musuh yang sangat nyata bagi manusia. Aduun mubinan, aduun mubin, dalam banyak ayat kalimat ini disebut setan itu nyata sebagai musuh yang ditakdirkan bagi manusia. Asal keberadaan mereka bisa dari kalangan jin, juga dari kalangan manusia. Karena membahasakan setan adalah lebih kepada perbuatan kejahatan yang dilakukan, sehingga kejahatan itu bisa saja dilakukan oleh jin, bisa saja dilakukan oleh manusia. Sehingga kalau ada manusia yang melakukan kejahatan dan mengajak orang lain melakukan kejahatan yang sama, ia adalah setan dari kalangan manusia. Kalau ada jin yang mengajak kepada kejahatan juga, dia melakukan kejahatan dan mengajak juga kepada kejahatannya, dia adalah setan dari kalangan jin. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala telah pastikan mereka menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Allah perintahkan juga kepada manusia untuk menghindari bujuk rayu mereka. Dalam banyak ayat juga diangkat bagaimana Allah perintahkan menjauhi setan. Salah satu ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi syaitan fa innahu ya'murukum bil fahsya'i wal munkar wa yanha 'anil ma'ruf. Dalam beberapa ayat, salah satunya ayat ini yang kurang lebih terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian menjauhi langkah-langkahnya para setan. Dan siapa saja yang mengikuti langkah-langkahnya setan, sesungguhnya setan itu pasti akan menyeru kalian semua supaya melakukan kejahatan dan menghalang-halangi kalian semua dari melakukan kebaikan. Membahas khutuwati syaitan dalam banyak tafsir
Ibnu Katsir misalkan ada sahabat Ali, Ikrimah, Imam Mujahid yang menjelaskan khutuwatis syaitan itu sebagai jalan-jalannya para setan. Dalam tafsir yang lain Imam Syafi'i justru bahasanya seperti menjadi ringkasan yang beliau katakan segala strategi, segala langkah termasuk fasilitas media yang menghantarkan manusia kepada perbuatan jahat, maka ini dinamai dengan jalannya setan. Segala langkah, segala media, fasilitas yang menghantarkan manusia kepada perbuatan jahat, maka ini dinamai dengan jalannya setan. Dan setan, jika membahasakan setan dari kalangan jin, mulai dari iblis dan anak-anak turunannya yang mereka itu berumur panjang, kalau mengumpamakan sebuah pekerjaan, orang yang bertahun-tahun menggeluti pekerjaannya kan jadi mahir Pak ya. Jadi seorang guru bertahun-tahun dia ngajar, dia jadi seorang guru yang profesional, ternama, dikenal, bisa jadi guru favorit dan lain-lainnya. Seorang pekerja teknik, dari pekerjaan yang dia lakukan dia jadi profesional, jadi ahli, bahkan bisa jadi guru besar dan yang lain-lainnya. Begitu juga setan, dari sekian masa Allah takdirkan menjadi musuh yang sangat nyata bagi manusia, kemudian minta kepada Allah ditakdirkan berumur panjang dan Allah kabulkan, kemudian permintaan diberikan umur panjang itu untuk menyesatkan manusia beribu-ribu tahun, dari tahun-tahun sebelum Masehi, dari sebelum tahun itu ada namanya. Kan dari zaman Nabi Adam masih ada. Ketika iblis diusir dari surga, ya kan, kemudian iblis berikrar di hadapan Allah, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Wahai Tuhanku, sebab Engkau telah menyatakan diri ini tersesat, aku berjanji akan pasti menghiasi segala kemaksiatan yang terjadi di bumi, dan aku berjanji menyesatkan manusia semuanya. Ini ikrar bermula dari iblis itu terusir dari surga. Ada yang tahu tahun berapa itu Pak? Waktu Nabi Adam masih ada. Tahun yang belum ada namanya. Kalau dibandingkan dengan masa-masa zaman purba, jangan-jangan duluan iblis kan gitu ya. Di situ iblis sudah berikrar akan pasti menghiasi kemaksiatan yang terjadi di bumi dan akan pasti menyesatkan manusia semuanya. Dan pembahasan ini kemudian dibahas oleh para ulama dalam hal tazyin, mengaburkan cara pandang manusia itu juga kemudian jadi banyak. Surat Al-Hijr ayat ke-39 nanti bisa melihat tafsirnya, langkah-langkah apa saja yang kemudian dikembangkan oleh iblis untuk mengaburkan cara pandang manusia. Tapi yang pasti, setan dari janji iblis tadi akan pasti menyesatkan manusia semuanya. Sehingga memang gak ada jaminan Pak, gak ada jaminan yang hari ini sudah bisa membangun kesolehan, rukun Islam semuanya sudah berhasil ia tunaikan, hari ini masih bisa menjaga kesolehan, kemudian besok masih bisa menjaga kesolehannya. Karena memang iman itu dalam penjagaan Allah. Makanya salah satu doa yang kita senantiasa minta, doanya pendek, Nabi juga biasa baca, Allahumma inni as'alukal huda. Salah satunya itu ya, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Atau doa yang minta iman, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan daiman. Biasanya begitu. Doa karena kita minta iman, karena kita seharusnya memang demikian jujur kepada Allah, bahwasanya kita sendiri tidak mampu menjaga iman yang ada pada diri setiap kita, karenanya minta kepada Allah supaya dijaga keimanannya. Iblis dan para setan dari kalangan jin yang berumur panjang dan menggeluti aktivitasnya menyesatkan manusia, sudah dipastikan pengalaman yang panjang itu menjadikan mereka ahli, menjadikan mereka mahir, sehingga sampai lewat jalan apa saja, lewat jalan mana saja, depan belakang, kanan kiri, Al-Quran menjelaskan setan akan pasti menyesatkan kita. Gitu. Makanya tidak menjadi jaminan
Satu orang pun tanpa terkecuali para nabi juga iblis berusaha membujuknya. Ketika iblis mendatangi Adam, fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kalimatnya begitu. Ketika iblis membisikkan kepada Adam, wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepada Anda pohon kekekalan? Yang kemudian membahas pohon kekekalan itu, ulama mengumpamakan dengan pohon kekekalan itu nanti kalau dikonsumsi oleh Nabi Adam menjadi kekal, tidak akan mati, selamanya di surga, menjadi pemimpin, menjadi penguasa dan seterusnya. Iblis menjanjikan demikian. Padahal Syajaratul Khuldi yang dimaksud adalah nama yang memang sengaja disiapkan oleh iblis untuk menyesatkan Adam. Dulu iblis itu sudah berhasil membuat nama yang bagus dengan Syajaratul Khuldi, padahal yang dimaksud oleh iblis itu adalah pohon yang Adam dipesankan oleh Allah supaya tidak dekat-dekat. Mendatangi Adam tidak berhasil. Iblis tidak putus asa, mendatangi istrinya dibujuk-bujuk, kemudian istrinya Nabi Adam terbujuk, kemudian setelah terbujuk mendatangi Nabi Adam, dan akhirnya kedua-duanya sama-sama terbujuk. Makanya begitu Pak, biasanya kalau ngerayu, presentasi, sampai provokasi kepada bapak-bapak itu sulit. Biasanya kalau istrinya yang diprovokasi jadi gampang gitu. Banyak laki-laki yang berangkat menjadi seorang pegawai, hatinya jujur, menjadi seorang aktivis, hatinya jujur, karena satu keadaan kemudian terhimpit, ya kan? Nggak ingin melakukan sesuatu yang jahat, tapi kebutuhan dapur nggak bisa ditolak. Istrinya ngadu, lama-lama provokasi, sudah sih begini saja sampai akhirnya jadi korupsi dan lain-lain, kan begitu. Berangkat dari laki-laki yang jujur, di belakang rumahnya tidak jujur, atau sebetulnya sama-sama jujur karena memang setan tidak pernah berhenti bekerja. Imam Hasan Al-Basri mengatakan setan itu tidak pernah istirahat. Kalau setan istirahat, kita bisa bersantai-santai gitu. Ya, iblis dan para setan karena pengalaman yang teruji, bukan hanya dalam hal inovasi, dalam segala strategi yang mereka akan buat untuk menyesatkan manusia tidak berhasil hari ini, mereka akan berubah, akan lakukan lagi besok, dirubah lagi dan seterusnya. Dan pada malam hari ini ingin mengangkat beberapa poin diantaranya yang berhubungan dengan aktivitas amal ibadah yang hari-hari kita biasa lakukan. Yang pertama, setan akan pasti menghembuskan rasa was-was ke dalam dada manusia, Pak, Ibu, para pemuda. Masih ada yang muda kan ya? Setan itu akan pasti menghembuskan rasa was-was kepada diri dalam hati setiap manusia. Salah satu ayat yang kita hafal betul, jadi salah satu dari surat yang dibaca ketika zikir pagi dan petang, juga mungkin dalam sholat sunnah, dan dia bagian dari kul yang 3. Surat Anas salah satunya berbunyi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dialah yang menghembuskan rasa was-was ke dalam dada manusia. Ulama tafsir menjelaskan was-was yang dimaksud adalah seseorang yang selalu ragu dengan perbuatan baik yang ia kerjakan, sehingga dia ragu untuk meneruskannya dan akhirnya dia malas mengerjakannya, sampai puncaknya dia meninggalkan amal soleh, dia meninggalkan amal ibadah itu dan membencinya. Dari ragu-ragu, ya kan, kemudian malas, kemudian tidak mengerjakan sampai membencinya. Iblis akan berusaha menghembuskan keraguan-raguan dalam diri setiap kita ketika akan melakukan kebaikan. Makanya waspada, kadangkala dalam melakukan kebaikan, dan kebaikan itu sudah sesuatu yang rutin. Sholat 5 waktu kemarin juga sudah sholat, sedekah kemarin juga sudah sedekah, dan yang lain-lainnya. Tapi was-was akan terus dimunculkan oleh setan.
waspada ketika harus hijrah. Setan akan hembuskan, masa iya sih harus sekarang? Nanti kan juga bisa. Sekarang kan masih muda, yang tua aja masih ada yang belum hijrah. Dengan segala perbandingan-perbandingan yang setan bakal munculkan, was-wasnya menjadi kuat sehingga kemudian orang menunda-nunda untuk berhijrah. Ketika menunda-nunda untuk berhijrah dan umurnya habis, dia mati dalam keadaan belum sempat untuk hijrah. Gitu. Subuh itu punya keutamaan yang besar. Dingin, gelap, yang datang sedikit, setan hembuskan rasa-rasa nanti begini, nanti begitu, nanti hujan, nanti ada badai, nanti ada binatang buas. Padahal bahasa binatang buas biasanya kan di hutan, ya kan? Tapi di komplek-komplek juga muncul binatang buas. Rupanya siripnya pada mampet, keluar dari hutan, mampet, kemudian keluar masuk komplek. Ada biawak di atas plafon, padahal di perumahan elit dan lain-lain. Setan akan hembuskan. Yang belum nikah, sudah pingin nikah, umurnya sudah pantas, setan hembuskan. Kan nggak mesti sekarang. Kuliah kan harus ngambil S2, kan harus S3, kan kerjaan belum mapan. Nanti begini, nanti begitu dan lain-lainnya. Ditambah kadang-kala orang tua yang karena mengajukan syarat-syarat khusus. Ya kamu kan sarjana, mestinya juga dapat sarjana kan. Kamu S2, ya minimal kan ya setara lah dan yang lain-lainnya. Sehingga kemudian karena gak nikah-nikah, karena dipersulit sama orang tuanya, akhirnya malah anak-anaknya berbuat dosa. Kadang-kala jadi orang tua kita kehilangan rasa dari takut berdosa karena anak-anak perempuannya dibawa anak-anak laki orang. Walaupun pamitan, cuman setelah keluar dari rumah kita nggak tahu mereka kemana dan ngapa, kan gitu. Kan ada lagunya ya, seperti ditanyakan kepada Yolanda. Kalau yang dulu suka lagu ya, kamu kemana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa, kan gitu ya. Ini yang terjadi kepada Yolanda, mudah-mudahan nggak terjadi kepada anak-anak gadis kita. Dan segala sesuatunya, ketika was-was itu muncul dan lebih sering tidak bisa dikemukakan alasan-alasan kenapa harus was-was. Kenapa harus menunda-nunda? Kenapa harus nanti ketika alasan-alasannya nggak ada? Waspadai, ini semua adalah hembusan-hembusan dari setan dan mesti dilawan. Sehingga ketika kebaikan itu sudah diniatkan, penghalang-penghalangnya tidak ada, dan kemudian muncul rasa-rasa, maka bismillah, jalankan. Karena setiap kebaikan yang dibangun oleh manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan pertolongan. Kadang-kadang kitanya yang seolah-olah menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang tidak selalu bisa dihubung-hubungkan. Kadang-kadang logika berpikir kita juga diputar-putar oleh setan dan lain sebagainya untuk menguatkan was-wasnya itu. Makanya dalam permasalahan was-was, setan akan terus menggoda, menanamkan supaya muncul was-was dan ragu dalam diri setiap kita. Sebagaimana Imam Turmudi juga mengatakan demikian. Karenanya was-was itu mesti dilawan. Yang kedua, setan akan pasti menebarkan ketakutan di tengah kehidupan manusia. Waspada, sudah was-wasnya dimunculkan, kemudian dihembuskan rasa takut. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa, dan Allah membersamai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ayat ini menjadi penguat bahwasanya ketika siapa saja merasa takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti membersamainya jika ketakutan yang muncul itu pada saat kita akan melakukan kebaikan. Dan memang setan itu karena pekerjaannya adalah ya'murukum bil fahsya'i wal munkari wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun.
Setan itu pekerjaannya adalah menyeru manusia supaya melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan kemungkaran, kemudian mengatakan segala sesuatu tentang Allah yang manusia yang kita tidak selalu mengetahui permasalahan tentang Allah itu. Ketakutan yang dimaksudkan ketika seseorang itu dibisiki rasa takut dengan kemiskinan, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sungguh setan itu menjanjikan dan menakut-nakuti kepada kalian dengan kemiskinan, dan setan pasti akan menyeru kepada perbuatan-perbuatan jahat. Ditakutkan dengan kemiskinan ketika seseorang dalam permasalahan ekonomi yang sedang bermasalah, Covid datang, kemudian sudah mulai netral, tapi keadaan ekonomi belum juga berubah karena usaha sempat gulung karpet, bukan cuma gulung tikar ya, gulung karpet, gulung ambar, gulung hordeng, sampai gulung rumah. Gara-gara Covid jual rumah dan lain sebagainya. Ekonomi yang belum berubah sudah muncul, sudah akan muncul, bahkan sudah muncul varian yang terbaru. Adik apa kakaknya? Corona. Sederhana ya. Dan lain-lain, bisa jadi akan muncul yang lain-lainnya lagi. Karena memang sepanjang kehidupan manusia kan namanya penyakit itu tetap pasti akan ada. Bahkan sebelum nenek-nenek kita lahir, batuk pilek itu sudah biasa ada. Ya, fakta yang ilmiah tidak bisa dibantah, hanya tidak boleh bersikap yang berlebih-lebihan, kemudian menjadikan peluang setan untuk menanamkan rasa takut, yang takutnya itu tidak selalu bisa menjumpai alasan. Gitu. Ditakuti dengan segala kemiskinan. Kemudian karena memang setan ingin menyeru supaya kita melakukan kejahatan. Kemudian dalam banyak hal yang setan akan tanamkan, bagian dari ketakutan itu ya ketakutan ketika harus melakukan kebaikan. Misalkan ketika harus hijrah, setan akan bayangkan resiko-resiko, ketakutan dan resiko ketika harus membangun hijrah. Nanti begini, nanti begitu. Kalau hijrah itu mengamalkan Islam, kalau mengamalkan Islam harus taat, kalau taat itu harus begini dan begitu. Resikonya nanti begini, begitu dan seterusnya. Takut nanti nggak bisa kerja, takut nanti tidak diterima mertua dan sebagainya. Sehingga kemudian orang memilih untuk tidak usah berhijrah. Ketika sudah berhijrah dan berusaha meninggalkan keburukan masa lalunya, setan pun akan hembuskan rasa-rasa takut, ketakutan ketika harus meninggalkan keburukan dan resiko-resiko yang bakal ditempuh karena meninggalkan keburukan masa lalunya itu. Ingin keluar dari riba, tapi begini begitu dan lain sebagainya. Kalau kamu keluar nanti akan begini, nanti akan begitu dan lain sebagainya. Akan dikatakan Allah itu maha tahu. Jangan sekarang, nanti saja. Allah itu maha adil. Kalau kamu belum mampu, jangan memaksakan diri. Padahal dalam permasalahan membangun kebaikan, siapa saja menyadari kesalahannya, maka setelah sadar harus meninggalkan kesalahan itu sepenuhnya. Ketika membangun ketaatan, maka baru kata Quran, juga Nabi SAW mengatakan mastata'tum, semampunya, dengan usaha yang sudah maksimal tentunya. Begitu. Setan akan katakan permasalahan-permasalahan tentang Allah yang tidak semua manusia mengetahui permasalahan tentang Allah. Tujuannya supaya menyimpangkan cara pandang manusia sampai sesuatu yang buruk. Seseorang yang sulit keluar dari permasalahan hidupnya, atau orang-orang yang karena mengalami sakit kemudian sulit keluar dari kesakitannya, lama mendapatkan kesembuhan. Setan akan hembuskan ketakutan, jangan-jangan tidak sembuh, berarti Allah kamu tidak adil, Allah kamu tidak sekuat Allah saya gitu. Jangan-jangan Allah tidak adil, katanya Allah itu maha mengabulkan doa,
Ini kan berbicara tentang Allah yang tidak semua manusia level imannya tinggi, dihembuskan oleh setan demikian. Kemudian hati akan bertanya, terus kalau enggak kepada Allah, kepada siapa? Setan akan sampaikan dengan dalil-dalil bahwasanya dalam doa itu kan boleh wasilah. Ada kok wasilah-wasilah yang bisa menjadikan doa kamu terkabul. Di sini kan kita digiring, berangkat dari ketakutan-ketakutan yang dimunculkan, kemudian menjelaskan tentang permasalahan Allah yang manusia tidak ketahui tapi menggiring manusia supaya keluar dari Islam. Dan kesyirikan itu adalah permasalahan yang tercatat sebagai dosa besar yang pertama kali, yang jika pelakunya tidak bertobat sebelum matinya maka tidak diterima keislamannya, ditolak segala kesolehannya, kan begitu. Termasuk ketakutan ketika harus membangun dakwah. Setan katakan, sudahlah, kan nggak mesti dakwah. Kalau sudah soleh di hadapan Allah, sudah cukuplah menjadi bekal untuk bisa masuk surga. Manusia kan punya tanggung jawab masing-masing. Kamu nggak ingatkan, ya kamu sudah membangun kesolehan. Sudahlah, nggak usah dakwah. Nanti ditinggalkan umat, nanti dibenci orang, nanti dimusuhi, nanti dianggap radikal dan seterusnya dan seterusnya. Ketakutan-ketakutan yang dibayangkan oleh setan. Ya seperti kalau dalam ruqyah kadang-kala juga menjadi ketakutan-ketakutan yang ditanamkan kepada pejuang-pejuang tauhid yang biasa meruqyah. Ketika meruqyah terjadi kerasukan, setan katakan, saya punya pasukan sekian ribu, sekian puluh ribu, kamu nggak bisa mengalahkan saya. Itu kan bagian dari contohnya. Dan dengan segala gertakan, berbagai macam gertakan dalam keadaan ruqyah ataupun tidak ruqyah, setan pasti akan melakukan itu. Dalam ruqyah kadang-kala begitu. Kalau yang ada pernah melihat ruqyah di TV, atau kadang-kadang ada ruqyah yang di masjid-masjid terjadi kerasukan, setannya bilang, saya punya pasukan sekian ribu, kamu tidak bisa mengalahkan saya. Dan segala sesuatunya tujuannya menanamkan rasa takut kepada orang yang berusaha menolong saudaranya supaya terbebas dari jeratan-jeratan jahat setan dari kalangan jin yang merasuki manusia itu. Apapun adanya, karena sebetulnya para jin itu juga dalam pengawasan Allah, kemudian dijaga oleh para malaikat, tidak bisa berbuat atau tidak bisa menghindari sesuatu kecuali dengan izin Allah. Artinya juga mereka dalam penjagaan Allah. Kepada mereka, membandingkan kita dengan mereka sama-sama makhluk yang berhajat kepada Allah, maka tidak pernah boleh rasa takut kita ditinggikan oleh mereka. Apapun keadaannya, setiap langkah-langkah setan memang harus dilawan. Itu apa saja yang menjadi langkah-langkah setan memang harus dilawan. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, setan akan pasti mengadakan permusuhan di antara kaum muslimin. Dan dari poin yang ketiga ini kan memang dalam kehidupan kita ya alamiah banget terjadi di mana-mana. Beramal itu was-was, beramal itu takut. Kalau sudah beramal biasanya saling meninggikan amalnya, merasa baik dengan amalnya. Dan yang menjadi salah satu pekerjaan setan dalam menyesatkan manusia di wilayah amal solehnya adalah mengadakan permusuhan di antara kaum muslimin. Salah satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-91, Allah berfirman, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sungguh setan itu pasti menghendaki supaya di antara kalian itu timbul permusuhan dan rasa saling membenci. Ulama tafsir menjelaskan kebencian yang dimaksud bisa terjadi antara suami dengan istrinya, orang tua dengan anak-anaknya, anak-anak dengan orang tua, tetangga dengan tetangga, sampai wilayah kaum muslimin yang dalam penyesatannya
segala perantara apa saja yang dengan perantara itu setan bisa menyesatkan manusia, maka setan pasti akan tunggangi. Segala perantara yang dengan perantara itu setan bisa menyesatkan manusia, maka setan pasti akan tunggangi supaya bisa menyesatkan manusia. Makanya begitu banyak terjadi kan gitu ya, wilayah rumah tangga antara suami dan istri, bukan hanya usia pernikahan yang masih muda, katakanlah karena harus adaptasi, membangun kecocokan dan lain sebagainya, kemudian merasa sulit, keluarganya tidak bertahan lama. Ternyata wilayah perceraian juga terjadi. Kasus-kasus perceraian terjadi di wilayah pernikahan yang sudah terbangun lama. Sudah 20 tahun, 30 tahun, sudah 50 tahun menikah, yang bercerai pun bukan terhitung dengan jumlah yang sedikit. Mengapa demikian terjadi? Setan ada di wilayah itu. Dan sungguh ketika membahas permasalahan pekerjaan setan, justru ada setan-setan yang mendapatkan mahkota dari para pimpinannya ketika bisa menceraikan rumah tangga manusia. Makanya waspada ketika ada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, ya secepatnya diselesaikan supaya setan tidak usah terlibat. Secepatnya diselesaikan supaya tidak usah melibatkan orang lain. Biasanya kalau sudah melibatkan orang lain, permasalahan jadi lebih panjang. Kecuali memang kalau memang tidak bisa diselesaikan berdua, butuh konsultan pernikahan, biasanya ada di KUA kan gitu ya. Atau misalkan kalau harus butuh psikolog, datang kepada psikolog. Kalau ternyata ada gangguan jinnya, diruqyah juga, misalkan demikian. Karena memang jin itu masuk wilayah rumah tangga, kadang-kadang ya memang dibutuhkan terapi-terapi tertentu supaya bisa mengatasi rumah tangganya ketika terjadi permasalahan-permasalahan. Ada beberapa contoh ya, karena kasus-kasus rumah tangga yang suami istri, bapak ibu, yang kalau di tempat tidur selalu ribut dan tidur dan ributnya lebih sering di tempat tidur. Gitu. Aneh Pak, ributnya selalu di tempat tidur. Ternyata setelah diobservasi dan lain-lainnya, ya dari kesimpulan itu ada gangguan jin di wilayah rumah tangganya, yang jinnya itu meninggali tempat tidurnya, tempat tidur mereka. Sehingga kalau mereka mau tidur, kalau berdua selalu ribut. Dan setelah begitu, tempat tidurnya diruqyah, salah satu dari pasangan itu kerasukan. Yang diruqyah tempat tidurnya, orangnya yang kerasukan. Ternyata karena ada jin yang tinggal di tempat tidurnya. Sehingga permasalahan-permasalahan rumah tangga itu butuh observasi gitu. Ketika memang harus ke konsultan pernikahan, datangi. Ketika harus psikolog, datangi. Ketika memang ada kondisi-kondisi yang lain bisa jadi harus diruqyah, maka diruqyah. Dan ruqyah itu kan bukan selalu harus gangguan jin juga ya. Tapi kalau ada gangguan jin, memang salah satu terapinya dengan diruqyah. Wilayah rumah tangga. Terus fitnah-fitnah yang terjadi, permusuhan-permusuhan yang terjadi, saling benci yang terjadi antara orang tua kepada anak-anaknya, antara anak-anak kepada orang tuanya, kan juga bukan kasus yang sedikit. Betapa banyak anak-anak yang berani gitu ya, berbuat jahat, durhaka kepada orang tuanya, dikuliahkan dari biaya orang tuanya susah-susah payah sampai bisa S3. Setelah jadi S3 punya kerjaan justru mempidanakan orang tuanya. Gak sadar banget gitu. Sudah dari sebelum ada susah-susah dikandung, dilahirkan, dibesarkan, dikuliahin sampai S3. Tok lawan gitu. Gak ada berbakti sama sekali dan viral. Dan yang lain-lainnya, anak mempolisikan orang tuanya, orang tua yang mempolisikan anak-anaknya, anak-anak membunuh orang tua yang membunuh anak-anaknya. Kan tercatat sebagai kasus yang kita ketahui dan bukan sedikit jumlahnya. Mengapa demikian terjadi? Wilayah hubungan baik antara suami dan istri, antara anak dan orang tua yang setan hembuskan permusuhan dan rasa benci di antara mereka, dan apa saja yang bisa menjadi perantaranya, setan pasti akan tunggangi. Sampai wilayah tetangga dan wilayah kaum muslimin yang kadang-kala karena perbedaan pilihan fikih kemudian harus
saling benci, kadangkala sampai saling tuding, kadangkala sampai saling tunjuk dan lain-lainnya. Padahal sholatnya bukan hanya satu masjid, satu shop, sampingan. Sholatnya sudah sampingan, kakinya dekat, bahunya dekat, bisikannya saja kedengaran karena saking dekatnya. Tapi dalam hati setan hembuskan, dia sebagai orang lain. Dia sebagai orang lain. Kalau sudah sebagai orang lain, berarti ya namanya juga orang lain. Dikasihani, tidak dikasihani, namanya juga orang lain. Sampai setan hembuskan permusuhan-permusuhan, namanya orang lain itu ya boleh saja melakukan sesuatu. Sampai kalau stempel-stempel yang jahat, stempel-stempel yang tidak santun, sama-sama sholat satu masjid, dia itu kan kafir. Sehingga ya kamu jangan sholat di masjidnya, kamu jangan ngaji sama mereka, dan lain sebagainya. Padahal ketika melihat keadaan ini, Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian, Rasul SAW sudah memesankan, memberikan pesan, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin itu, orang-orang mukmin itu dalam bersaudara. Kan kata Nabi, kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Jika satu bagian tubuh merasakan sakit, akan sakit pula bagian yang lain merasakannya. Sehingga sebetulnya ketika mempelajari keadaan semisal ini, dan kita mau sadar, orang muslim itu dimanapun saja adanya, berjumpa ataupun tidak, kenal ataupun belum, kalau mereka muslim, selamat akidahnya, sama cita-cita perjuangannya, sama tujuan akhir dari amal solehnya supaya bisa masuk surga, kan berarti mereka adalah bagian dari kita dan kita adalah bagian dari mereka. Seharusnya kan demikian, Pak. Kadang-kadang beda guru jadi saling tuding, ini sesuatu yang kita berlindung kepada Allah. Walaupun secara fitrah sunnah, salah satu doa yang Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah dan Allah tidak kabulkan adalah ketika Nabi memohon kepada Allah supaya umatku tidak dijadikan berpecah belah. Dan kita sadar dengan keadaan ini, ketika ada pecah-pecah yang bakal muncul, belah-belah yang bakal muncul, kita harus sadar dan kemudian harus melawan segala bisik-bisik setan di wilayah persaudaraan. Ketika setan menganjurkan supaya bermusuhan, maka kita harus berdamai. Ketika setan menganjurkan supaya menjauhi, maka kita harus dekat, harus saling mengasihi, harus saling berbagi, didatangi hak kaum muslimin itu. Beberapa hal kan ya, ketika jumpa disalami, ketika sakit ditengok, minimal mendoakan. Kalau sampai rasa bencinya muncul, dari mana kita kemudian akan mendapatkan keutamaan yang besar sebagaimana Nabi sebutkan ketika mendoakan orang lain, gitu kan. Kita jadi jauh dari doa malaikat, jadi kehilangan keutamaan mendapatkan doa dari kaum muslimin dan lain-lainnya. Sehingga kemudian para ulama memberikan pesan juga dalam sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, sungguh setan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Setan itu berputus asa untuk menjerumuskan orang-orang yang sholat. Artinya dalam permasalahan akidah, orang-orang sholat itu nggak mungkin kalau diajak menyembah kuburan, nggak mungkin kalau diajak untuk pasang sesaji, nggak mungkin diajak untuk melakukan kesyirikan dan lain-lain sebagainya. Maka setan berupaya kepada orang-orang yang sholat supaya timbul dalam diri orang-orang yang sholat itu supaya saling membenci. Makanya jangan sampai terjadi, ibu-ibu jamaah sekalian, ketika sholatnya sampingan kok ada rasa-rasa dia, kata saya, dia dan lain-lain sebagainya. Maka ketika kondisi ini terjadi, Pak, berarti kita harus istighfar. Ya, minimal istighfar kok. Saya harus benci kepada saudara saya. Salah saudara saya apa? Ketika dia ngaji, ilmunya benar, terus apa yang saya harus cari-cari dari kesalahannya? Ketika dia ngajinya bagus, kemudian enak didengar, terus apa yang saya harus cari-cari dari kesalahannya? Dan lain sebagainya.
Sehingga di balik itu kita bermuhasabah, kemudian istighfar dalam-dalam, kok selama ini saya sudah jahat kepada saudara yang sholat bersama-sama, membangun akidah bersama-sama, berjuang menjaga akidah secara bersama-sama juga. Gitu. Sudah hampir jam 9, sudah 3 poin. Tapi paling tidak ada salah satu pesan yang sangat berharga dari ulama tafsir, saya lupa namanya, yang bilang, pesan beliau, kenalilah musuhmu. Dalam hal menghadapi setan, beliau memberikan perumpamaan sehingga kemudian mengatakan, kenalilah musuhmu, kamu akan pasti dapat mengalahkannya. Pelajarannya adalah ketika berperang, dan perang kita adalah melawan para setan. Kalau diumpamakan sebagai pertandingan, ketika harus bertanding, saya menghadapi lawan tanding saya, kan saya harus tahu banyak dari dia, tubuhnya, terus kekuatan dan kelemahan fisiknya, strategi menyerang dan bertahannya. Kalau perlu mungkin saya akan buka YouTube bagaimana cara dia kalau bertanding, misalkan demikian, sehingga dengan demikian saya banyak tahu tentang dia. Kemudian untuk berhadapan dengan dia, saya mudah untuk mengalahkannya. Dibandingkan dengan saya belum kenal, tidak ada yang saya pelajari, kemudian modal nekat dan saya bertanding. Jangan-jangan saya jadi target yang pasti akan diserangnya terus. Musuh, ketika musuhnya dari kalangan manusia, bertarung kan bukan hanya Noel, bukan hanya nyentuh, mukul, apalagi kalau bulat ya kan, nerjang, banting dan lain sebagainya. Dan setan dari kalangan jin tidak melakukan itu, karena tidaklah para jin itu melakukan pekerjaannya kecuali target terbesarnya adalah menyesatkan manusia supaya jadi kawan-kawan bersama mereka masuk ke dalam neraka. Dengan berbagai macam caranya mereka lakukan. Mereka tidak harus membunuh kita, tidak harus memasuki wilayah kehidupan kita juga, karena tidaklah bangsa jin itu bisa masuk wilayah kehidupan manusia kecuali karena manusia telah membukakan pintu-pintunya. Maka waspada dari segala pintu yang bisa menjadikan bangsa jin masuk, kemudian setelah masuk menyesatkan kita, karena pernah terlibat dengan kesyirikan, mendatangi dukun, melakukan ritual-ritual yang tidak sunnah, karena tujuan-tujuan tertentu, pakai jimatnya bisa jadi islami, bisa jadi tidak, jimatnya bisa dari ustadz, bisa juga tidak, tapi pernah pakai jimat, atau yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadikan pengalaman yang berharga, bahwasanya ketika membahas strategi dan langkah-langkah setan dalam menyesatkan manusia, terlalu banyak ulama telah mengumpulkannya. Bisa ratusan, bahkan bisa jadi ribuan. Dari banyak sumber kita bisa dapat. 3 hal ini tidak mewakili dari hal-hal yang telah disampaikan oleh para ulama. Maka penting bagi kita untuk mencari lagi dan mencari lagi. Yang benar semata-mata dari Allah, yang salah karena keterbatasan diri saya. Saya mohon maaf kepada jamaah sekalian dan kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak kita coba dari Ustaz ya, ini sebaliknya, bagaimana sih strategi kita umat Islam untuk menahan godaan setan? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Sebenarnya kalau secara formatif poin-poinnya disampaikan 3. Ini strategi setan. Strategi kita tinggal dibalik, Pak. Tinggal dibalik. Kalau setan menghembuskan waswas, berarti harus menghembuskan waswas apa? Berarti mesti melawan waswasnya. Kalau setan menanamkan rasa takut, kita jangan takut. Kalau setan ada musuh-musuhan, kita mesti rajin berdamai. Logika sederhananya sepertinya begitu. Tapi kadang-kadang karena memang apa ya, teori yang disampaikan, teori yang kita dapat, teori yang kita rekam, kadang-kadang berbeda dengan realita yang sebenarnya. Hanya sarjana
ketika berhadapan dengan setan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh-contoh dalam kehidupan manusia. Ada orang-orang yang mereka bisa terhindar dari setan ketika ditarik garis lurus atau benang merahnya. Berarti kan ada bagian dari yang kita bisa warisi dari orang-orang yang mereka dijauhi oleh setan. Sebagai contoh tadi beliau sebutkan Umar itu ditakuti oleh setan. Bekas telapak kaki Umar itu setan, hindari. Bekas Umar pernah lewat itu setan, hindari. Maka ketika harus mengambil pelajaran ini, apa amalia yang biasa dilakukan oleh Umar sehingga bisa ditakuti oleh setan, kan gitu. Ketika mengambil dari sisi contoh. Atau Imam Ahmad ketika didatangi seseorang, kalau ada orang yang sakit dan itu kena gangguan setan, kondisinya kerasukan, Imam Ahmad titip, bawakan sendal saya, hadapkan kepada orang yang kerasukan. Begitu jin yang merasuki orang itu melihat sendalnya Imam Ahmad dan keluar. Ketika mengambil contoh, apa amalia Imam Ahmad sehingga beliau sendalnya saja kok ditakuti setan? Apakah kita harus cari-cari sendalnya Imam Ahmad atau sendalnya diwirid sebagaimana wiridnya Imam Ahmad, kan gitu. Kalau belajar dari sosok Diponegoro, Pangeran Diponegoro yang punya senjata keris, dan kerisnya itu untuk perang, kan gitu ya. Ada orang yang sama-sama mewarisi keris, tapi bukan untuk perang, dimantrai. Kemudian kalau bawa keris supaya nggak didekati musuh, menolak setan dan lain sebagainya. Ternyata ruang pembahasannya berbeda. Kalau Pangeran Diponegoro menggunakan kerisnya untuk berjihad, orang-orang sekarang punya keris lebih kepada klinik, walaupun tidak semuanya, tidak semua yang punya keris kemudian dilarang ya. Kalau lebih mewarisi budaya leluhur sepanjang tidak mengandung kesyirikan, kan nggak kenapa-napa. Mau keris, mau tombak, tapi dengan catatan-catatan tentunya. Kalau keris yang pada saat-saat tertentu bisa dimanfaatkan, ukurannya besar, kalau ada musuh bisa buat musuh. Kalau kerisnya sebesar-besar itu kan nggak bisa buat apa-apa, dan itu biasanya wilayahnya kesyirikan. Dalam hal supaya bisa melawan strategi-strategi yang dilancarkan oleh setan, yang pasti adalah mengetahui, gitu ya, mengetahui langkah-langkah setan itu apa saja. Dan bagian dari perjuangan supaya mengetahuinya itu salah satunya adalah ketika ada majelis dan di situ disampaikan kebenaran. Segala kebenaran itu kan dipastikan adalah jalan supaya bisa melawan setan-setan. Contoh yang disampaikan mungkin permasalahan adab makan, gitu ya. Yang disampaikan sederhana, adab makan. Kata Nabi, jauhi yang Nabi SAW ketika mengajarkan adab kepada anak-anak, ya gulam, samillah, wakul biyamini, wakul mimma yalika. Nah, kalau makan mulailah dengan bismillah, makan dengan tangan kananmu, makan dari yang terdekat denganmu. Ini kan mulai agak diajarkan. Kemudian Nabi melarang menggunakan ketika makan itu dengan tangan kiri. Beliau katakan fa'inna syaitona yakuluhu bisimalihi wa yasrabu bisimalihi. Setan itu makan dengan tangan kirinya, minum juga dengan tangan kirinya. Sebagai contoh demikian, ngaji yang dibahas cuma adab makan, ternyata dari adab itu juga bagian dari cara menjauhi langkah-langkah setan. Artinya dengan mempelajari ilmu Islam, ini adalah jalan supaya terhindar dari strategi-strategi langkah-langkah yang bakal dilakukan oleh setan dalam menyesatkan. Pertama itu. Yang kedua, kalau tadi saya sebutkan salah satu, ini saya tambah berarti ya. Yang kedua, mesti dekat dengan ahli ilmu. Ahli ilmu itu bisa saja ustaz, bisa saja ulama, terus wilayah Gunung Terang, Gedung Melengkung, banyak ustaz, banyak ulama, gitu ya. Sehingga
banyak yang bisa didekati supaya kepada mereka setelah dengan majelis ilmu atau dengan mempelajari ilmu khazanah atau perbendaharaan kita tentang Islam menjadi luas, dengan dekat kepada ustadz atau ulama, wawasan kita jadi lebih terbuka. Bisa jadi kita adalah orang-orang yang selama ini sudah aktif baca buku, ya, karena memang hobi baca, jadi butuh buku dan lain sebagainya. Tapi sungguh, sekalipun pelajaran agama, buku tidak pernah memberikan penjelasan yang lebih dari apa yang sudah ditulis di sana. Kalau ada ulama, ulama akan menjelaskan hal-hal yang tidak terjawab lewat buku. Anak-anak muda generasi sekarang, generasi milenial, belajar Islam dari Google dan YouTube. Bisa jadi mereka tahu Islam dari sana, tapi sungguh Google dan YouTube juga tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih dari yang sudah diposting di Google dan YouTube-nya itu. Kalau dekat dengan ulama, ulamanya nanti menjelaskan yang tidak dijelaskan oleh buku, yang tidak dijelaskan oleh Google dan YouTube. Kadang-kadang Pak, kalau milih majelis, ketika ingin dekat dengan majelis kan bagian dari embusan setan lagi. Setan akan membuskan jangan-jangan ini kalau ikut ini nanti afiliasinya ke sini, yang ini afiliasinya ke sini, yang ini sesat dan lain sebagainya. Bahasa-bahasa radikalis, ekstremis, fundamentalis adalah bahasa yang biasa kita dengarkan gitu ya. Sampai dengan bahasa-bahasa teroris, ini kan biasa kita dengar. Dan hal itu jadi seolah-olah jadi konsumsi dengan konsumsi informasi yang hari-hari direkam oleh kalau itu ini jangan-jangan ikut radikalis, ikut ekstremis dan lain sebagainya. Kan kembalikan kepada ulama. Yang ulama itu karena kapasitas ilmunya menjelaskan kelompok ini boleh diikuti, kelompok ini boleh diikuti, yang ini boleh diikuti, yang ini jangan, ini sesat, dan lain sebagainya. Yang ini melawan pemerintah, yang ini pemberontak dan lain sebagainya. Dan ulama itu memberikan penjelasan yang ini boleh, ini boleh, ini boleh. Sekalipun ulama tersebut tidak jadi anggota kelompok yang beliau menyebutkan kebolehan untuk bisa ngaji di sana. Tapi karena keluasan ilmunya, lapang hatinya berangkat karena dasar kebenaran, hatinya tulus, yang benar beliau katakan benar. Berarti pilih ulamanya mesti jujur. Hari ini banyak ulama yang kita kenali tidak semuanya berada di atas kebenaran. Sekalipun bisa jadi ketika berada di hadapan kita mereka menyampaikan kebenaran. Tanpa terkecuali saya yang menyampaikan pengajian di majelis ini menyampaikan sepertinya hal-hal yang bersifat benar, hal-hal yang berbau kebenaran. Belum tentu saya selalu berada di atas kebenaran. Kemudian yang pasti saling mendoakan kan. Ketika kita sudah berusaha menjauhi langkah-langkah setan dan menempuh langkah-langkahnya supaya bisa terhindar dari setan, salinglah mendoakan. Kadang-kala sesuatu yang kita tidak sadari. Ketika berdoa, ada doa yang diaminkan oleh malaikat dan malaikat mendoakan. Yang berdoa adalah ketika kita mendoakan orang lain. Ketika sakit, doakan orang lain supaya sehat, sekalipun dirinya dalam keadaan sakit. Mendoakan orang yang sakit supaya disembuhkan sakitnya. Ketika berdoa demikian, dia diaminkan malaikat dan malaikat mendoakan yang berdoa. Lagi punya hutang, lagi punya masalah, doakan orang lain supaya lepas dari permasalahan sebagaimana dia punya masalah. Barangkali itu mudah-mudahan jawaban ini sekalipun tidak mewakili, tapi ada poin-poin yang bisa diambil baiknya.